縛りだな。 Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan menceritakan film My Name episode ketiga dan juga keempat. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang seorang gadis yang bergabung ke sebuah kepolisian dan juga anggota gangster secara bersamaan untuk menangkap siapa pembunuh dari ayahnya. Kira-kira apakah gadis ini berhasil mengungkap siapa pembunuh ayahnya dan apakah dia bisa mengalahkan para gangster ini? Mari kita langsung lanjut saja ke videonya. Ini dia alur cerita film My Name episode ketiga dan juga keempat. Episode kali ini diawali dengan Pildo yang kaget dengan Hyejin yang bisa menghajar para bandar ini. Dia pun menyuruh Hyejin untuk melepaskan Manggo karena dia ingin menginterogasinya. Sedangkan teman-temannya yang lain sibuk mengosongkan tempat dugem ini. Setelah tempat ini kosong, akhirnya Pildo pun mulai menginterogasi Manggo. Namun Pildo tidak bisa menguak informasi tentang narkoboy jenis baru ini. Hingga akhirnya Hyejin pun menyadari gerak-gerik aneh seorang bartender. Dia pun mengecek-ngecek area sekitar sini dan akhirnya menemukan narkoboy jenis baru ini. Hyejin yang di episode sebelumnya dianggap beban oleh Pildo akhirnya sekarang bisa menunjukkan semua kemampuannya. Dan seperti yang kalian lihat, Hyejin bisa menangani kasus-kasus ini dengan sangat baik. Setelah itu mereka pun membawa Manggo ke kantor polisi dan Manggo pun diinterogasi oleh Pildo dan kawan-kawan. Manggo pun tidak mengatakan dia mendapatkan narkoboy itu dari mana. Dia malah mengatakan dia mendapatkan itu sebagai hadiah dari orang yang sangatlah berbahaya. Jika aku mengatakan siapa dia akan membunuhku. Setelah mengatakan itu, Shin pun berpindah ke sebuah bar yang cukup mewah. Dan ternyata orang yang membuat narkoboy baru ini adalah Gang Jae, orang yang wajahnya disayat oleh Mujin di episode sebelumnya dan juga dikeluarkan dari organisasinya Mujin. Sekarang dia malah membuat organisasi sendiri dan juga narkoboy sendiri. Lalu tidak lupa juga Hyejin pun mengabarkan setiap informasi yang dia dapat kepada Mujin, yaitu bahwa ada orang yang memiliki narkoboy jenis baru, yaitu Manggo. Taiju datang kepada Mujin dan mengatakan dia akan mencari tahu siapa dalang di balik narkoboy baru ini. Tapi Mujin malah mengatakan bahwa Jiwo akan mencari tahu, yaitu Hyejin. Dan juga stafnya Mujin sedang melakukan transaksi dengan orang dari Jepang yang akan memesan narkoboy dengan jumlah yang sangatlah banyak. Keesokan harinya, karena akan dilakukan sebuah penyergapan, akhirnya Hyejin pun membawa pistol yang diberikan oleh Mujin di episode sebelumnya. Dan sebelum pengumuman siapa yang akan disergap dilakukan, mereka menyuruh semua HP dikumpulkan, kayak akan ujian aja ya. Dan setelah diumumkan, ternyata yang akan disergap adalah Mujin. Di sini Hyejin pun kaget karena sekarang dia tidak bisa menginformasikan ini kepada Mujin karena HP-nya sudah disita. Kapten Gyo sudah tahu bahwa Mujin adalah seorang pengedar narkoboy, namun mereka memerlukan bukti nyata yaitu sebuah gambar kamera untuk menangkap Mujin. Jadi di dalam penyergapan ini mereka membawa sebuah GoPro kecil yang ditempelkan ke badan mereka. Jadi apa yang mereka lihat juga akan terekam di dalam GoPro itu. Di sini Mujin sedang mengecek pabrik milik anak buahnya yang dia bunuh di episode sebelumnya karena anak buahnya itu telah berkhianat. Dia pun berada di dalam pabrik ini dan juga orang-orang dari kepolisian sudah masuk dengan kameranya sendiri-sendiri dan mereka pun berpencar. Nah, di sini Hyejin pun menemukan Mujin dan juga bisa menjadi barang bukti, namun dia tidak merekam hal ini. Dan Pildo tiba-tiba diserang oleh seseorang dan kameranya retak. Setelah diserang oleh orang ini, akhirnya Pildo pun menemukan Mujin dan akan menyergapnya. Namun tiba-tiba ada suara tembakan entah dari mana dan hal itu membuat semua orang kaget. Dan kesempatan ini dibuat Mujin untuk pergi dari tempat ini. Sebelum Mujin pergi, dia melihat Hyejin menodongkan pistolnya ke Pildo. Hal ini menunjukkan bahwa Hyejin masih setia kepada Mujin. Karena tembakan misterius tadi, akhirnya Mujin pun bisa lolos dari sini dan akhirnya menyemplung ke laut. Terjun ke laut. Operasi ini pun gagal dan semua polisi pun kesal. Ya tentu saja, karena operasi ini sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Mereka semua pun memeriksa seluruh isi kapal ini untuk menemukan siapa sih yang menembak tadi. Dan akhirnya Hyejin pun menemukan sebuah pistol. Yap, pistol ini adalah pistol yang diberikan Mujin kepada Hyejin. Pistol ini adalah pistol polisi, namun nomor identitasnya sudah dicoret-coret. Jadi mereka tidak tahu siapa pemilik dari pistol ini. Di lain tempat, Mujin pun marah karena polisi sudah mulai menargetkan dia. Dan di sini Taiju malah mengatakan kenapa kalau polisi menargetkan kita, Hyejin tidak menelpon kita terlebih dahulu. Lalu di kantor polisi, Kapten Gyo memastikan bahwa tembakan misterius tadi tidak berasal dari tim lainnya dan ternyata memang tidak.
Yejin pun mencoba untuk menghubungi Mujin, namun Mujin tidak mengangkat teleponnya. Ya, di sini Mujin sedang marah kepada Yejin, kenapa dia tidak menelpon sebelum penyergapan. Setelah itu, Giho pun mengecek satu persatu pistol dari anggotanya, ada peluru yang hilang atau tidak. Dan setelah dicek, ternyata semuanya lengkap. Dan akhirnya Yejin pun ditunjukkan oleh Pildo bahwa rencana mereka dari awal adalah untuk menangkap Mujin. Lalu tiba-tiba atasan dari para polisi ini tiba dan memarahi Kapten Giho karena kegagalannya ini. Dan untuk menenangkan pikiran mereka, akhirnya mereka pun nongkrong santuy di pinggir jalan. Hingga akhirnya Yejin pun mendapatkan telepon dari Mujin. Dia pun pamit sebentar untuk nelpon dan akhirnya mengatakan bahwa di kantormu sudah ada 4 kamera yang dipasang secara diam-diam. Dan mengatakan bahwa yang menembak tadi adalah Yejin. Ya, penembak misterius tadi adalah Yejin. Hal itu dilakukan agar Mujin tidak tertangkap oleh kamera. Beberapa saat setelah itu, akhirnya Mujin pun menghilangkan kamera-kamera tersembunyi ini. Dan Yejin selalu mengikuti Kapten Giho. Di sini Kapten Giho pergi ke sebuah badan forensik dan menyerahkan pistol itu. Ya, pistol itu kalian tahu lah ya. Pistol itu pun diteliti dan akhirnya nomor dari pistol itu pun terlihat. Sedangkan di lain tempat, kelompoknya Gang Jae menyerbu tempat pelatihan dari kelompoknya Mujin dan di sini kelompoknya Mujin kalah telak. Karena semua anggota kelompoknya Gang Jae membawa sebuah senjata tajam dan di sini Taiju pun juga kalah telak. Dia pun disuruh memilih tangan, kaki atau wajah. Dan karena Taiju tidak bisa memilih, akhirnya tangannya pun disayat menggunakan sebuah golok. Sesaat setelah itu, akhirnya Yejin mendapatkan sebuah telepon bahwa terjadi sebuah tawuran. Dan akhirnya dia pun datang ke tempat ini. Di tempat ini terdapat sebuah tulisan besar yang bertuliskan "Aku kembali". Dan ternyata ada 3 orang tewas dan 1 orang kritis. Episode ketiga pun ditutup di sini dan langsung saja ke episode keempat. Episode keempat diawali dengan Mujin yang menyuruh semua orang yang selamat untuk menutup mulutnya jika polisi bertanya. Itu karena dia dan tempat latihan ini tidak ada hubungan resmi, jadi para polisi tidak bisa menuduhnya. Di lain tempat, Yejin dan Pildo menginterogasi warga sekitar apakah mereka melihat siapa yang menyerang tempat itu. Namun warga sekitar menjawab tidak tahu. Karena ditelepon seseorang, akhirnya Pildo dan Yejin pun berpisah. Ternyata yang menelpon Pildo adalah Giho. Dia mengajak Pildo untuk menghadiri tempat pemakaman orang-orangnya Mujin. Dan di sini Pildo berpapasan dengan Yejin yang menggunakan helm full face dan dia sedikit curiga terhadap Yejin yang menggunakan helm. Nah, ternyata tujuan Kapten Giho datang ke sini adalah untuk berbicara empat mata dengan Mujin. Kita bisa tahu bahwa Giho sudah tahu bahwa Mujin ini adalah penjual narkoboy. Yang dia butuhkan hanyalah bukti untuk menangkap Mujin. Namun Mujin malah mengatakan, sekeras apapun usahamu kau tidak akan bisa menangkapku. Akhirnya Kapten Giho pun pergi dari tempat ini dan mengajak Pildo yang sedang menginterogasi para orang-orang ini. Namun orang-orang ini tidak menjawab sama sekali. Kembali ke kantor, akhirnya mereka mendapatkan foto siapa yang menyerang tempat itu. Dan di sini Yejin pun sadar bahwa orang ini adalah Gang Jae, namun dia tetap diam saja. Tapi ternyata Kapten Giho tahu siapa orang ini. Dia adalah Gang Jae, mantan anggota dari organisasinya Mujin. Mereka pun merencanakan untuk memancing Mujin keluar dengan cara membebaskan Manggo, karena Mujin pasti akan mendatangi Manggo. Hal itu bisa disimpulkan karena Kapten Giho yakin bahwa Mujin tidak mau kehilangan harga dirinya. Dan karena Manggo adalah anak buahnya Gang Jae, bisa dibilang akan terjadi pertarungan. Namun di sini saat Yejin mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang mati lagi karena kau membebaskan Manggo, Kapten Giho pun tidak peduli dan malah mengatakan biarkan para bandar itu saling bertarung dan akhirnya meninggal. Setelah itu Yejin pun mengatakan kepada Mujin bahwa Manggo dibebaskan adalah jebakan. Namun Mujin menanggapinya dengan tertawa. Kemungkinan Mujin sudah mulai gila. Tapi ternyata tidak. Mujin menanggapi itu dengan serius dan membubarkan pasukannya dan mengatakan mereka tidak akan menangkap Manggo. Bubarkan semua pasukan. Kapten Giho pun bingung kenapa Mujin tidak melakukan pergerakan, sementara Yejin bangga dengan apa yang sudah dia lakukan, yaitu menginformasikan hal ini kepada Mujin. Tapi di sini Kapten Giho juga mengatakan bahwa kemungkinan organisasi Mujin akan runtuh dari dalam, karena akan ada seorang pengkhianat dari pihak Mujin yang akan dia temui malam ini. Sementara itu Mujin menyuruh Taiju untuk menemui para pelanggan mereka agar bersabar lebih lama lagi karena pabrik mereka sudah hancur.
Dan juga Mujin mengatakan jika kita menangkap orang yang mengedarkan narkoboy jenis baru itu, maka kita juga akan mendapatkan narkoboy jenis baru itu. Nah, bau-baunya sepertinya akan ada perang antar geng. Taiju pun menemui para pelanggan dan menyuruhnya untuk bersabar. Namun para pelanggan mengatakan sepertinya seru jika kita bertaruh siapa yang akan menang. Taiju pun marah dan mengatakan kepada para pelanggan, silahkan jika mau bertaruh, tapi itu taruhannya nyawa kalian. Pada saat masuk mobil dan akan pulang, Taiju pun mendapatkan sebuah surat misterius di dalam mobilnya yang berisi sebuah alamat. Taiju pun mendatangi alamat tersebut dan ternyata alamat itu sama dengan alamat yang dituju oleh Kapten Giho. Jadi yang berkhianat di sini adalah Taiju, tapi Taiju dijebak jadi bukan Taiju. Nah, bingung kan? Intinya adalah si pengirim surat ingin memfitnah Taiju bahwa Taiju adalah seorang pengkhianat, padahal Taiju merupakan bukan pengkhianat. Kalian paham kan? Oke. Sementara itu, Yejin juga berada di sekitar sini untuk melihat siapa sih pengkhianat yang ada di dalam organisasinya Mujin. Namun sayangnya dia bertemu dengan Pildo dan terjadilah perkelahian antara mereka. Namun Pildo tidak tahu yang dia lawan adalah Yejin, itu karena Yejin masih memakai helmnya. Singkat cerita, Yejin pun bisa lolos dari Pildo dan akhirnya melihat siapa pengkhianat dari Mujin, yaitu Taiju. Padahal bukan ya, ini dijebak. Setelah itu Kapten Giho pun mencurigai Yejin bahwa dia adalah mata-mata dari Mujin, karena setelah Yejin masuk ke divisinya, banyak informasi yang bocor. Dan Kapten Giho pun menyuruh Pildo untuk mengawasi Yejin. Yejin pun menelpon Mujin dan mengatakan bahwa Taiju ada di tempat itu. Dan akhirnya Mujin pun menjadi tidak percaya lagi terhadap Taiju. Tapi nyatanya si Taiju ingin menangkap Gang Jae secepatnya karena yang ada di dalam surat itu mengatakan bahwa Gang Jae ada di tempat itu. Tapi nyatanya yang ada di tempat itu adalah Kapten Giho. Sungguh Taiju yang malang, dia terfitnah. Setelah telepon itu, Yejin pun mengobati dirinya sendiri karena pertarungan tadi, dan Pildo pun diberikan informasi pribadi milik Yejin yang sudah dipalsukan oleh Mujin. Dan di informasi ini dikatakan bahwa ayahnya Yejin meninggal karena tertabrak truk dalam keadaan pengaruh narkoboy. Jadi bisa dikatakan ayahnya Yejin meninggal karena narkoboy. Padahal aslinya tidak seperti itu. Keesokan harinya Yejin pun olahraga tentunya. Setelah itu dia pun pergi ke tim forensik untuk mengecek pistol yang dibawa Kapten Giho kemarin. Dan dia pun melihat nomor serinya. Setelah itu dia pun langsung bergegas ke kantor polisi. Yejin pun menyerahkan surat hasil analisis ini kepada Kapten Giho dan bertanya siapa Song Jonsu, yaitu pemilik dari pistol ini. Kapten Giho pun menjawab bahwa orang itu adalah orang yang mati 4 tahun lalu setelah 1 bulan bergabung di dalam divisi narkoboy. Dan di sini Yejin berencana untuk membunuh Kapten Giho. Namun untungnya Pildo pun masuk ke dalam sini. Dan saat Yejin bertanya siapa yang membunuh Song Jonsu, Kapten Giho pun menjawab bahwa yang membunuhnya adalah Mujin. Yejin pun pergi menemui Mujin dan di sini dia mengatakan bahwa pistol itu adalah milik seorang polisi yang sudah lama meninggal dan polisi itu yang membunuh adalah kau. Tapi Mujin menyangkalnya dan mengatakan bahwa organisasinya dan aku tidak pernah membunuh polisi. Kapten Giho sangat ingin membunuhku, jadi dia membuat-buat hal ini dan mencoba untuk menipumu. Dan di sini Yejin pun percaya dengan semua yang dikatakan oleh Mujin. Keesokan harinya Pildo pun mengikuti kemanapun si Yejin pergi karena ini adalah tugasnya dan dia mengikuti Yejin secara diam-diam. Hingga tibalah di malam hari. Di sini akhirnya Pildo pun masuk ke dalam mobilnya Yejin karena sudah lama dia mengawasi, mungkin bosan kali ya. Dia pun bertanya kenapa kau di sini sendirian. Yejin pun beralasan bahwa dia sedang mengawasi Manggo. Dan dia mengawasi Manggo sendirian karena kalian tidak mau melakukan investigasi. Akhirnya mereka berdua pun mengawasi Manggo secara bersamaan dan mengikuti Manggo kemanapun dia pergi. Akhirnya mereka pun sudah sampai di sebuah pabrik terbengkalai dan di sini Pildo menelpon temannya untuk melacak ponselnya jika ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu di lain tempat Mujin sedang makan sendirian karena dia tidak percaya dengan siapa-siapa di sebuah restoran pinggir jalan. Nah, kembali ke Pildo dan juga Yejin, mereka pun masuk ke dalam pabrik tua ini untuk mengawasi Manggo. Dan ternyata Manggo melakukan sebuah transaksi narkoboy dengan Gang Jae. Dan di sini ada yang aneh, kenapa Gang Jae melakukan transaksi tanpa pengawal? Dan ternyata para pengawalnya ini sedang menuju ke tempatnya Yejin dan juga Pildo untuk menyerang mereka. Dan di tempatnya Mujin pun dia sedang diserang oleh anak buahnya Gang Jae.
Terjadilah dua pertarungan di sini, yaitu di tempatnya Yejin dan juga Pildo, dan juga di tempatnya Mujin. Untungnya di tempatnya Mujin dia bisa menang, tapi sayangnya di tempatnya Pildo dan juga Yejin mereka berdua kalah. Karena yang mengeroyok mereka ternyata banyak sekali. Nah, kenapa Gang Jae sampai menjebak mereka berdua? Karena Gang Jae tahu bahwa orang yang menyerang markasnya Manggu adalah si Jiwo atau Yejin, orang yang mempermalukannya 4 tahun yang lalu. Dan episode kali ini ditutup dengan reuni antara kedua orang ini, yaitu Gang Jae dan juga Yejin. Sepertinya untuk video kali ini cukup segitu saja, dan kira-kira apakah yang akan dilakukan Gang Jae terhadap Yejin? Karena sekarang Yejin sudah tidak bisa apa-apa karena sudah dikerumuni oleh banyak sekali pria atau gangster. Ya, seperti yang kalian ingat di episode sebelumnya, Yejin akan diperkosa oleh orang ini kan? Kira-kira apa yang terjadi di episode selanjutnya? Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.